soalnya orang-orang tuh udah kelewatan gitu. Hari ini kami resmi sudah mengadukan permasalahan ini di Komnas HAM ya, karena Komnas Perempuan ya, karena kan Nisa ini adalah wanita Indonesia, perempuan Indonesia. Apa yang dialami selama ini kami sudah melihat bahwa ini butuh perlindungan Komnas Perempuan, sehingga hari ini kami memutuskan untuk ke Komnas Perempuan. Nah, terkait di luar itu kami juga menilai bahwa sekarang ini masalah ini bukan hanya persoalan cinta, perasaan segala macam. Ini ada persoalan hukum di sini, ada indikasi hukum di sini. Kami selaku kuasa ingin mengklirkan ini, membuka masalah ini, persoalan hukumnya di mana, siapa yang harus kena sanksinya, ya itu akan kita lihat nantinya. Mungkin bisa flashback sedikit awal mulanya gimana ya, Bang? Iya, misal mungkin awalnya bisa viral nih dilamar orang India. Ceritanya ini awalnya ini adalah pertemanan lewat sosial media. Dalam hal ini WhatsApp. Di grup WhatsApp itu semuanya perempuan. Kemudian tiba-tiba ada yang menjapri Nisa untuk kenalan. Nah, kemudian Nisa merespon, akhirnya kenalanlah dalam bentuk pengetahuannya masih perempuan. Ya kan? Masih foto DP kan? Komunikasi lewat DP, berjalan waktu, kemudian video call, kemudian video call ini ternyata di sana ketahuan bahwa itu laki-laki, dan akhirnya Nisa memblokir nomor itu. Tetapi nomor Nisa ini sudah, apakah karena faktor kecanggihan teknologi, semua nomor-nomor yang ada di dalam itu sudah diambil oleh nomor yang bersangkutan. Akhirnya Nisa ini dengan mudahnya dihubungi orang tuanya, dihubungi saudaranya, tetangganya. Akhirnya komunikasi ini sulit terputus, sehingga komunikasi antara Nisa dengan dia, karena faktor memang ya harus juga kita akui sebagai pengacara bahwa awalnya pertemanan, kemudian terjadi suka sama suka, yaitu faktanya seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, kemudian dilamar, ditolak, tentu kan ada proses di situ, Pak. Kalau berbicara tentu tentang perkawinan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan di situ. Wanita juga tidak mungkin serta-merta kita kemudian berteman, kemudian pacaran, kemudian bisa langsung ke pernikahan. Ada proses kan. Mungkin Nisa mengetahui, mengalami sesuatu yang menjadi pertimbangannya bahwa oh ini tidak mungkin jadi suami saya, akhirnya dia tolak, kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya Nisa mau nih, gimana mau dilamar sama laki-laki itu, ditawarin apa mungkin? Nisa. Jadi ceritanya begini, terkait mengenai lamaran itu, awalnya itu Nisa sudah dilamar oleh orang lain. Ada laki-laki lain melamar, itu atas restu orang tua, hubungan atau komunikasi orang tua si laki-laki yang sudah diterima lamarannya. Ini Nisa jelas ada komunikasinya dengan si Ali ini. Karena untuk meyakinkan Nisa ini bahwa suka sama suka, Nisa itu pergi meninggalkan rumah, lari sampai di bandara dengan perjanjian bahwa nanti di situ dijemput oleh Ali. Faktanya ternyata Ali ini tidak menjemput Nisa di bandara. Nah, sehingga Nisa kecewa. Berjalannya waktu, Nisa mengetahui beberapa hal-hal yang sifatnya dianggap bahwa itu bisa menjadi alasan atau pertimbangan untuk membatalkan membatalkan hubungan mereka. Tetapi yang terjadi ini ternyata Ali ini sudah datang ke Indonesia. Ya, Nisa kaget, dan pada saat tiba itu juga sudah terklarifikasi di mana-mana bahwa bagaimana mungkin seorang Nisa menerima atau keluarganya ini datang hanya tujuannya saya mau ambil Nisa, kemudian setelah ditolak diminta masuk ke dalam rumah, tidak bisa, yang ada hanya minta uangnya, padahal uang yang diterima ini nilainya di bawah 10 juta, dan itu prinsipnya uang itu diberikan hanya untuk beli pulsa, beli kuota untuk memperlancar komunikasi. Tidak ada istilah bahwa itu adalah mahar atau uang panai begitu. Tapi awalnya sebenarnya suka Nisanya gitu. Ya, kami lawyer betul-betul ingin membuka terang benderang ini masalah. Awalnya pertemanan, saling suka sama suka, kemudian berjalannya waktu mau mengarah ke hubungan perkawinan, tetapi ada pertimbangan dari klien kami. Ya jelas kalau ditolak, apalagi orang tua sudah menerima lamaran laki-laki lain. Tapi Ali sendiri sudah membawa barang-barang atau istilahnya kalau di sini itu sisaan. Ya. Itu boleh dijelaskan kan Nisa? Kalau terkait mengenai itu, mengenai apa ya,
apa namanya? Iya, seserahan. Iya, seserahan. Nisa bisa jawab apa-apa yang dia bawa itu, dan apakah itu kehendak Nisa atau itu hanya memang kehendaknya Ali begitu. Ya, sebelumnya tuh Ali udah bilang ya, katanya sebelum dia ke pulang dari Saudi dia mau beliin saya itu yang makeup, hand body semuanya. Ya saya bilang ya udah, kalau mau beli ya beli aja. Tapi bukan permintaan dari Bukan, Kanisa. malahan waktu itu saya bilang nggak usah beli, nanti kita beli di Jakarta. Cuma ya dia sendiri yang mau mau beli. Apa aja yang bisa? Ya, Apa aja? Barang-barang apa aja? barang saya lihatnya itu di situ ada sandal, terus makeup sama lulur, hand body gitu. Ya, sama ada juga jam tangan. Nah, pengakuan dari Ali sendiri itu permintaan dari Kanisa, kemudian Ali kesini juga permintaan dari Kanisa, makanya dia masih menunggu Kanisa. Saya nggak bisa jelasin kalau itu, intinya saya udah saya udah jelasin semuanya toh. Intinya begini, mohon maaf saya ambil alih, bahwa terhadap masalah yang dialami Nisa ini kita adukan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kita adukan ini, biarkanlah lembaga ini yang menilai di mana posisinya Nisa sebenarnya di dalam permasalahan ini dan seperti apa. Bang, Jadi sembari diajak nikah dia pakai kekerasan atau gimana? nah itu dia bang. Kalau Dipaksa Ada atau gimana? intimidasi Kalau itu sebenarnya kami menganggap bahwa ada intimidasi dan kekerasan itu jauh hari sebelum ini viral di sosial media ya. Ini bisa diklarifikasi langsung bahwa si Ali ini pernah menyampaikan bahwa dia akan ke media sosial, dia akan ke seluruh media nasional menyampaikan bahwa Nisa ini di posisi orang yang salah. Saya selaku kuasa melihatnya seperti itu, wah ini kurang beres juga, sudah niatannya itu terlihat sudah, ancaman gitu ya? sudah tidak bukan lagi persoalan cinta ini kalau begini, makanya ya kita bawa ke Komnas Perempuan. Mungkin juga hari ini kami akan melakukan pelaporan di kepolisian dalam hal ini Mabes Polri. Jadi setelah ini kami akan langsung ke Mabes Polri, karena benar-benar Pak, saya juga sebagai kuasanya ini dibully kiri kanan kok, bela perempuan yang salah, padahal ini satu kampung saya bawa ke Jakarta tujuannya mengklarifikasi di mana posisi kamu salah benarnya ya, bahkan proses waktu yang menjawab klarifikasi itu. Tetapi berjalannya waktu ya kok saya juga disudutkan, Nisa tambah disudutkan. Makanya setelah saya melihat prosesnya jauh lebih dalam, saya melihat permasalahan ini, oke, kau salah, kalau kamu salah kau yang masuk penjara, kalau dia yang salah dia yang harus tanggung resikonya. Intinya saya ini juga persoalan menyangkut persoalan keluarga sampai mengganggu. Saya bilang kita akan kejar ini masalah ini. Maaf bang, kampungnya di mana bang? Dari Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Oh susah. Nisa banyak diserang nih oleh warganet, dibully. Seperti apa mungkin Nisa sendiri menanggapinya, stres juga tuh? iya pasti stres, saya stres liatnya. Soalnya orang-orang tuh udah kelewatan gitu kak. Kok nggak salah, kok Iya, jadi terus dia saya? bilang saya lihat itu dan di TikTok katanya saya mau dibakar gitu, mau dibunuh kalau ketemu sama Waduh. saya. Iya, saya lihat di TikTok. Saya tambah ya, di terkait masih berbicara tentang perkawinan. Bagaimana bisa terjadi perkawinan ini kalau orang tua tidak merestui? Itu satu. Kedua juga, bagaimana ini perkawinan bisa terjadi, hubungan ini bisa terjadi kalau keluarganya Nisa sudah menerima lamaran orang lain? Ya haram dong hukumnya Islam laki-laki lain masuk di saat orang sudah melamar, kan begitu. Yang tahu pemahaman agama atau yang beriman mungkin lebih tahu lah soal itu. Jadi Kemudian saya tambah lagi, ini kan perbedaan warga negara, ya ada aturannya, ada regulasi yang mengatur itu. Dari dia semudah itu bahwa Nisa datang ke Indonesia, dia datang ke Indonesia kemudian dia mengambil Nisa ke luar negeri, ya harus ada regulasi yang dilalui di situ, ada hukum internasional yang menjadi ketentuan di situ. Seperti itu. Maaf Kanisa, mungkin ada kata-kata apa yang dari netizen yang bikin Kanisa sakit hati mungkin Kanisa? Ya, itu yang dia bilang mau kalau ketemu saya tuh mau dibakar lah, mau dikubur hidup-hidup. Ya, itu. Keluarga gimana Kanisa Keluarga menanggapinya? di rumah, ya dia juga merasa malu gitu kak. Soalnya orang di media ini udah benar-benar kelewatan ngebully. Jadi Kanisa intinya akan menerima lamaran ke yang satu lagi, Iya. bukan yang ini. Iya. Itu orang mana? Sulsel juga. Bukan, Sulawesi Tengah. Sulsel Itu Tengah. apa profesinya apa bang? Nisa.
Kanisa mungkin yang satunya lagi mungkin. Ya kalau itu saya nggak bisa ngomong. Tetap Oh, Ya privasi Anggota lah. dewan, ya. Orang anggota juga belum dewan. jadi mas toh. Anggota dewan. iya, iya. Saya kita Kita diundang gara-gara dong. pribadinya keluar nggak jadi lagi, kasihan misalnya. Itu dengan yang WNA itu berapa lama sih mungkin dari kenal sampai Komunikasinya kurang lebih dari 1 tahun komunikasinya. Ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa awalnya benar pertemanan, komunikasi lewat media sosial, grup WhatsApp itu, kemudian ya manusiawi, jalan suka sama suka. Ini saya ingin betul-betul membuka fakta yang sebenarnya tidak ada yang kami tutup-tutupi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau salah misalnya ada kesalahannya, kalau di sana salah ya harus bertanggungjawabkan juga seperti itu. Nah tadi tanggapan Komnas gimana? Mungkin teman-teman bisa klarifikasi langsung ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, intinya pengaduan ini diterima dengan baik. Tadi kami di dalam itu bicara sama diterima oleh Ibu Siti Aminah ya. Nah ini abang kenapa langsung ke Bareskrim? Kenapa nggak Polda atau? Bukti kami ini kan hubungannya dengan warga negara asing, Oh. ya kan? Hubungannya dengan warga negara asing. Kami menganggap bahwa ini kapasitasnya dan ranahnya Mabes Polri untuk menangani perkara ini. Selesai ini kami langsung ke sana karena soal bukti dasar aduan kami sudah ada. Mungkin nanti di sana kami akan buka. Biarkan ini tidak menjadi konsumsi publik, biarkanlah ini menjadi ranah, masuk ke ranahnya penyidik, nanti penyidik yang menilai bagaimana. Mungkin ketemu kita di sana lagi, Bang. Ya, Temu kita di sana lagi. boleh. Mbak Nisa, perihal penolakannya itu seperti apa sih? By chat aja atau ketemuan? Penolakannya? Penolakannya langsung lewat dari chat keluarga. juga, dari keluarga. Terus saya juga udah pernah chat dia sebelum dia ke Saudi itu, saya juga udah bilang kalau kita tuh nggak bisa nikah, tapi Putus. dia tetap ngotot gitu. Ngotot dengan mungkin dengan amarah atau gimana dengan Ngotot dia kalau misalnya saya blok dia ngancam gitu kak, dia katanya mau bunuh diri kalau saya nggak balas Waduh. chatnya. melihat respondi seperti itu, Mbak Nisa takut, khawatir atau gimana? Atau tetap ingin Ya saya kasihan, makanya pas saya lihat gitu ya saya ladenin lagi chat dia kak gitu. Tapi intinya suka nggak sih sama? Ya awalnya saya suka gitu. Cuma Tapi dia- lambat laun ya saya udah tahu sifat dia gimana, terus saya juga udah lihat di media kalau dia itu kayak manfaatin gitu, makanya saya nggak mau lagi sama dia. Yang memacu berarti apa alasan awalnya? Yang alasan memacu utama apa? Mbak itu menolak itu karena dia memanfaatin Mbak gitu. Alasan utama mungkin. Ya. Manfaatin kayak gimana ya? Begini mungkin alasan Nisa menolak itu karena berjalannya waktu itu ada hal-hal yang dianggap bahwa ini tidak sesuai, tidak seperti apa yang diharapkan oleh seorang Nisa, seperti itu. Contohnya salah satu yang ke bandara dia nggak datang gitu ya? Ya, salah satu contohnya itu adalah di saat mereka janjian bahwa Nisa akan dijemput di bandara, tetapi faktanya yang bersangkutan tidak datang. Kecewa berat juga kan, misalnya di situ. Itu tanggal 13 Hancur juga. hatinya di situ. Kenapa Kenapa? bisa Tanggal datang 13 gitu? juga. Oh, beda. Beda sebelum dia akan datang di sini Nisa yang lari duluan begitu untuk membuktikan cintanya, tetapi yang bersangkutan ini tidak datang menjemput. Disitulah Nisa kecewa. Salah satu alasannya yaitu Tapi kan sekarang cowoknya itu kan udah digandeng salah satu TikTok terkenal, maksudnya untuk mengekspor dan membiayakan dia semua. Dari pihak sendiri emang dimanfaatin nggak sih prinsip dari dia datang ke Jakarta untuk melamar dia? kalau itu kita tidak berani komentari, haknya, kesempatannya orang silakan. Kita ini kan semuanya anak muda ya, anak-anak putra bangsa, silakan berkreasi, silakan dia mencari rezeki, tetapi kita berharap bahwa jangan sampai yang menyudutkan, menghina, merugikan orang. Makanya kita akan ke polisi nantinya bahwa permasalahan dia ini permasalahan hal kecil ini, orang diterima ditolak lamarannya itu karena orang tidak setuju, tidak sepaham dari segi alasan, banyak hal-hal lain, kok tiba-tiba begini ya itu.